LKPP itu sendiri terdiri dari 7 komponen. Salah satunya yang justru jarang menjadi pembicaraan publik adalah neraca. Ya. Sederhananya harta pemerintah nilainya meningkat selama setahun ini itu naik sebanyak 6,64%. Ini nilai aset lancar pada 31 Desember itu kurang lebih 956 triliun, meningkat 5,52% dibanding akhir 2024 yang 906 triliun. Bagaimanapun 5,52 ini tidaklah termasuk kenaikan yang besar ya. Jadi ini lebih rendah dari rata-rata biasanya. Nah, yang kita garis bawahi keseluruhan kas dan setara kas di akhir 2025 itu lebih rendah dibandingkan akhir tahun 2024. Turun tajam di 2025 ini 227 triliun. Nah, disinilah cerita ada duit 200 triliun yang sebetulnya kas dan setara kas, terutama di Bank Indonesia, itu dipindah ke Bank Himbara. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi asesmen ekonomi. Asesmen kali ini melanjutkan asesmen sebelumnya terkait beberapa hal dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025. Kita sudah mengetahui bahwa LKPP itu adalah dokumen yang merupakan laporan keuangan pemerintah diaudit oleh BPK, kemudian diserahkan kepada DPR dan diumumkan kepada publik. Ya, prosedur itu sudah dilewati semua. Nah, LKPP itu sendiri kita sudah sampaikan terdiri dari 7 komponen. Salah satunya yang justru jarang menjadi pembicaraan publik adalah neraca ya. Yang sering menjadi pembicaraan publik itu satu, opini umum dari BPK, misalnya WTP wajar tanpa pengecualian dan seterusnya. Yang kedua yang suka menjadi pembicaraan publik adalah terkait dengan realisasi APBN. Karena yang diumumkan ke publik di awal Januari itu bersifat sementara. Sementara di LKPP ini sudah audited ya, jadi angkanya lumayan berbeda. Nah, itu yang banyak dijadikan diskusi ya. Nah, karena itu kanal ini selalu berusaha mengangkat bagian-bagian yang sebetulnya sangat penting, tapi mungkin kurang mendapat perhatian publik luas. Nah, salah satunya adalah neraca. Nah, kita sudah melihat gambar ini di sesi sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan neraca itu ya serupa dengan perusahaan atau lembaga ya. Untuk pemerintah pusat ini kan entitas akuntansi. Bedanya pemerintah mendasarkan pencatatannya itu ada dengan standar akuntansi pemerintahan ya SAP. Sementara kalau yang perusahaan-perusahaan umum ada standar akuntansinya sendiri. Sebagian besar ya mirip ya, hanya beberapa hal yang substansial terkait dengan entitas pemerintah itu beda. Jadi tetap secara umum ada neraca yang terdiri dari aset, ya harta ya begitu ya, lalu ada kewajiban, utang, lalu selisihnya adalah ekuitas atau modal. Nah, ini gambarnya begitu. Yang saya kasih garis merah itu yang aset ya di tahun 2025. Sebelahnya perbandingan dengan tahun 2024 ya. Yang namanya neraca pemerintah disajikannya per 31 Desember. Jadi hanya ada neraca akhir tahun. Kalau beberapa perusahaan itu ada yang per 3 bulan ya, ada yang semesteran. Nah, kalau pemerintah, kalau soal neraca itu hanya di akhir tahun. Nah, kalau dilihat begini, yang aset itu kan terdiri dari berapa itu? 6 kelompok. Ada aset lancar, ada investasi jangka panjang, ada aset tetap, ada properti investasi, ada piutang jangka panjang, dan aset lainnya. Nah, ini nanti saya bagi menjadi beberapa sesi karena memang cukup banyak ya cakupannya, penjelasannya, angka-angkanya. Nah, begitu juga dengan kewajiban mungkin diperlukan untuk asesmen tersendiri. Kurang lebih begitu ya. Nah, kita lanjut aja nih, angka bisa dilihat karena ini pernah saya jelaskan di sesi sebelumnya. Nah, kalau dilihat aset tadi kan ada aset lancar dan seterusnya, ini ada rinciannya. Nah, nanti di sesi ini saya akan lebih banyak bicara aset lancar. Nah, nanti yang investasi jangka panjang dan aset tetap itu sesi tersendiri. Begitu juga dengan soal kewajiban nanti sesi tersendiri.
Tapi kalau kita perhatikan ini yang penting itu jumlah aset itu tuh adalah penjumlahan dari 6 jenis aset gitu ya. Nah, di sesi sebelumnya nih yang judulnya ini kita sudah bicarakan bahwa pada tahun 2025 ini kita lihat ada 2025 31 Desember, ada 2024 di sebelahnya presentasi naik atau turunnya. Kalau dilihat khusus aset memang naik 6,64%, tapi kewajiban itu justru naik 12,25. Jadi lebih tinggi kenaikan kewajiban, akibatnya ekuitasnya mengalami penurunan. Nah, khusus aset lancar itu mengalami kenaikan 5,52%. Jadi nilai aset lancar pada 31 Desember itu kurang lebih 956 triliun ya. Nah, meningkat 5,52% dibanding akhir 2024 yang 906 triliun. Itu ya. Nah, kemudian kita lihat aja lagi ulang bahwa ini pertumbuhan aset total ya, bukan aset lancar aja. Yang 14.601 triliun tadi naik 6,64% dari tahun sebelumnya yang 13.692 triliun. Sederhananya harta pemerintah nilainya meningkat selama setahun ini, dari setahun maksudnya 31 Desember 2024 ke 31 Desember 2025 itu naik sebanyak 6,64% nilai. Karena memang aturan akuntansinya yang ditetapkan itu dia diberi nilai satuan uang, nilai rupiah ya. Jadi diberi harga. Nah, nanti masing-masing perlakuan terhadap aset itu ada ketentuannya. Nah, kita juga sempat membahas dulu bahwa pada dasarnya kenaikannya itu ya landai 6%, 3%, 7%, 6%, yang segitu. Nah, sebelumnya pun begitu, kecuali pada tahun tertentu. Nah, di sini yang saya perlihatkan tahun tertentu itu pertama 2015. Itu kenaikannya 32%, jadi jauh di atas rata-ratanya. Mengapa? Karena pada saat itu salah satu penyebabnya, kalau tidak ada penyebab ini ya naiknya ya 5%, 6% itu. Penyebabnya adalah revaluasi BUMN. Jadi revaluasi kepada salah satu jenis aset pemerintah yaitu investasi jangka panjang. Subinvestasi jangka panjang itu adalah investasi atau penyertaan modal negara, kadang disebut juga penyertaan modal pemerintah kepada BUMN. Jadi milik pemerintah di BUMN. Tidak 100% ya BUMN itu, yang penting di atas 51%. Karena misal contoh untuk bank-bank himbara itu kan rata-rata 55-56% saja kepemilikan pemerintah. Nah, keseluruhan BUMN itu, terutama yang besar, bukan keseluruhan ya, yang besar-besar BUMN di tahun 2015 itu dilakukan kebijakan revaluasi. Revaluasi tidak bisa dilakukan tiap tahun ya. Untuk kebijakan yang bersifat revaluasi menyeluruh itu nggak bisa. Itu harus ditetapkan dengan peraturan dan jaraknya juga lama. Nah, ini sampai sekarang kan belum ada lagi revaluasi BUMN. Mungkin nanti Danantara melakukan yang karena sudah 10 tahun. Tapi mengakibatkan kenaikan aset berjenis investasi jangka panjang yang BUMN, total aset pun ikut naik. Nah, yang kali kedua adalah 2019 yang lompatnya lebih tinggi lagi. Itu lebih disebabkan oleh revaluasi aset tetap ya. Jadi bukan BUMN lagi tapi aset tetap. Aset tetap yang mengalami revaluasi paling signifikan itu adalah tanah. Jadi kepemilikan terhadap pemerintah atas tanah mungkin secara luasan tidak banyak perkembangan, naik turun tapi tipis. Tapi khusus 2019 ini tercatat nilainya direvaluasi. Sebetulnya melakukan revaluasinya itu di tahun 2017 dan awal 2018, tetapi laporan pemerintah tentang itu di 2018 belum disetujui BPK karena syarat-syaratnya belum lengkap menurut BPK waktu itu. Nah, setelah dilengkapi baru disajikan pada tahun 2019. Yang mengalami revaluasi utama adalah tanah, kemudian bangunan, kemudian seperti jalan, irigasi, dan infrastruktur. Begitu ya. Nah, kemudian kita tadi jenis aset, salah satu jenis aset yang paling atas disebut aset lancar. Apa yang aset lancar itu? Nah, per definisi. Nah, definisinya kita tahu dari mana ya? Anda bisa baca LKPP tersebut, bisa juga baca di standar akuntansi pemerintahan, tapi itu biasanya sama. Nah, di LKPP itu tadi ada 7 komponen yang dilaporkan. Tadi kita bicarakan neraca. Ada yang disebut dengan catatan atas laporan keuangan, CALK.
itu standar ya, perusahaan pun begitu, bagian tidak terpisahkan dari laporan keseluruhan dan isinya lebih panjang karena verbal kan penjelasan. Nah, di situ didefinisikan suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan, setahun ya, sejak tanggal pelaporan. Berarti hitungannya per 31 Desember 2025 ke depan. Nah, atau selain tadi aset lancar yang bisa dipakai, dijual, dan seterusnya, bisa juga kas dan setara kas. Jadi dua macam garis besar ya. Nah, kas dan setara kas. Maka aset lancar itu terdiri dari kas dan setara kas itu. Kemudian ada uang muka rekening khusus, ada investasi jangka pendek, ada belanja dibayar di muka, jadi dibayarkan tapi sebetulnya belum mengurangi harta ya karena dia DP. Lalu uang muka belanja, jadi semacam itulah. Lalu pendapatan yang masih harus diterima sudah jatuh tempo tapi belum dieksekusi dan seterusnya. Ada juga piutang jangka pendek. Nah, secara khusus saya ingin menyoroti jumlah kas dan setara kas dengan total aset lancar karena ini menarik untuk dianalisis. Yang lain-lain itu ya bisa juga dianalisis, tapi untuk assessment kali ini saya ingin mengajak pemirsa saya untuk mendapatkan gambaran yang paling utama dari neraca pemerintah, dan dalam hal ini aset secara khusus lagi adalah aset lancar. Nah, di antara aset lancar itu adalah kas dan setara kas. Nanti termasuk juga yang investasi jangka pendek. Dua itulah, belum lupa saya kasih birunya. Nah, kalau berdasarkan ini, gambar ini saya ambil dari LKPP ya, di screenshot saja. Itu kas dan setara kasnya 227,63 triliun. Sedangkan total aset lancar itu 956,09 triliun. Jadi ya kurang lebih seperempatnya ya, 25%-nya itu kas dan setara kas. Nah, kita juga melihat rincian kas itu ada kas dan rekening pemerintah di Bank Indonesia, Bank Umum, dan seterusnya ya. Ada di KPPN, KPPN itu kantor pelayanan perbendaharaan negara ya. Ada kas di bendahara pengeluaran tapi kecil-kecil itu. Lalu ada juga kas pada badan layanan umum. Jadi duit kas dan setara kas pemerintah itu tidak di satu tempat gitu ya, tapi di berbagai tempat, tapi tercatat sebagai kas dan setara kas milik pemerintah pusat. Jadi benar-benar bisa digunakan dalam waktu singkat ya, kurang lebih begitu. Nah, kalau saya gambar, ini kan aset lancar tadi 956 triliun. Itu gambarnya begini. Jadi mengalami kenaikan dibandingkan 2024. Kenaikannya 5,52%. Nah, gambar biru menunjukkan nilai aset lancar pada akhir tahun masing-masing yang di data ini dengan satuan triliun ya. Kemudian di kanannya ini yang garis orange, skalanya kanan itu adalah persentasi pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Melihat begini, kita melihat kas aset lancar bukan kas, maaf. Kas dan setara kas itu adalah sub ya. Ini aset lancar keseluruhan memang naik 5,52%. Kenaikannya lebih tinggi dibandingkan 2024. Bahkan di 2023 aset lancar sempat turun sedikit. Nah, bagaimanapun 5,52 ini tidaklah termasuk kenaikan yang besar ya. Jadi ini lebih rendah dari rata-rata biasanya. Lihat gambar orange kan yang tinggi-tinggi banyak itu. Tentu ada yang di bawah 5,52. Tapi secara keseluruhan 5,52 ini relatif di bawah rata-rata. Ya, tidak jauh sih dibandingkan tahun kemarin dan tahun 2023. Nah, itu lalu kita lihat lebih rinci lagi bagian dari aset lancar tadi saya sebut di depan dan sudah disajikan. Itu kas dan setara kas. Saya gambar ulang dengan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Nah, kas dan setara kas itu yang besar kalau dilihat gambar ini, itu kas di rekening pemerintah. Jadi rekening pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam denominasi rupiah ya, dalam rupiah. Nah, SAL itu antara lain di sini yang utama. Nah, kita lihat nilainya 123 triliun yang saya bulatkan ya untuk menggampangkan. Nah, itu memang meningkat dibandingkan tahun 2024 yang 181 triliun. Nah, tetapi jenis kedua, kas di rekening pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum, ingat, dia hanya di Bank Indonesia tapi juga Bank Umum, itu 27,38 triliun ya. Itu turun jauh dari
Desember 2024 yang 169 triliun. Jadi gampangannya palasnya yang milik Bank Indonesia, palas yang liquid ya itu turun cukup signifikan. Nah, ini ada informasi kas dari rekening pemerintah lainnya. Pemerintah kan punya banyak jenis rekening. Jangan lupa juga ada kementerian lembaga punya rekening, ini dijumlahkan, dikonsolidasikan ya. Ada kas di rekening KPPN, kantor pelayanan, ini ya semacam masih berproses ya. Tapi ini per 31 Desember begitu. Lalu ada kas dalam transito, ini definisi sendiri. Ada kas di bendahara pengeluaran dan seterusnya. Nah, yang besar lagi adalah kas pada badan layanan umum ya. Jadi badan layanan umum. Jadi kalau duit pemerintah itu kan tersebar. Itu ada yang di BLU 45 triliun. Turun sedikit dibandingkan tahun lalu. Nah, yang kita garis bawahi keseluruhan kas dan setara kas di akhir 2025 itu lebih rendah dibandingkan akhir tahun 2024. Dari 429,67 triliun turun menjadi 227,63 triliun. Nah, maka saya gambar nih. Nah, gambar ini kan jadi menarik kan? Karena secara umum kas dan setara kas di akhir tahun cenderung lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Nah, yang biru menunjukkan nilai dengan skala di sebelah situ. Yang garis orange menunjukkan persentasi penurunan atau kenaikan dari tahun sebelumnya dengan skala persentasi sebelah kanan. Lihat, hampir selalu dia naik ya, tumbuh. Nah, tetapi menariknya di 2023, 2024 itu sudah turun. Jadi kas dan setara kas pemerintah itu 3 tahun terakhir ini memang turun. Beda dengan tren tahun-tahun yang lampau ya, kecuali 2012 tuh. Yang dulunya cenderung naik. Jadi di tahun 23 sedikit lebih rendah, turun 6,47% dibandingkan akhir 2022. Turun lagi di 2024, turun tipis 0,24%. Turun tajam di 2025 ini, 227 triliun. Nah, kemudian tentu kita jadi harus memeriksa di CALK. Kalau dapat data begini, CALK, catatan atas laporan keuangan yang disajikan dalam LKPP, kita harus baca ya, supaya kita tahu apa sebabnya. Nah, disinilah cerita ada duit 200 triliun yang sebetulnya kas dan setara kas, terutama di Bank Indonesia, itu dipindah ke Bank Himbara. Tapi kalau melihat catatan di atas tadi, kas dan setara kas itu bisa, yang dipindah itu kita tidak cukup jelas ya, bisa rupiah, bisa palas, tapi dinyatakan dalam rupiah kan. Nah, tadi dilihat kan rupiahnya di akhir tahun 2024 itu hanya 100 berapa, tadi turunnya sedikit, tapi yang palas turunnya banyak. Jadi tetapi penjelasannya tidak terhadap denominasi, tetapi terhadap nilai 200 triliunnya itu pindah ke 4 bank himbara. Nah, perlakuannya bukan sebagai kas dan setara kas, jadi berubah bentuk dia menjadi investasi jangka pendek. Jangan lupa kita juga sudah baca berita, tapi ditegaskan dalam LKPP itu bahwa dari kas dan setara kas di Bank Indonesia terutama dipindah ke Bank Himbara itu dengan bentuk deposit, meskipun nanti ternyata deposit on call. Deposit on call bisa ditarik sewaktu-waktu, tetapi secara teknis dia tetap ada jatuh temponya sewaktu-waktu itu jika diperlukan. Secara kontrak gitu ya, dia sebetulnya ada jatuh temponya. Nah, jatuh temponya itu waktu itu diserahkan bulan September tanggal berapa, jatuh temponya itu 31 Maret 2026. Sudah lewat ya, ditarik tapi kita masih bingung karena kita nggak lihat laporan keuangannya. Tapi ceritanya Pak Purbaya itu ditaruh lagi gitu loh, tidak diambil, bahkan ditambahi katanya. Nah, kan jangan lupa di Januari itu ada tambahan 75 kan dari 200 itu, tarik lagi. Nah, di bulan-bulan ini, di bulan Juli inilah sudah ada cerita bahwa kita perpanjang itu. Statusnya deposit on call, tapi tetap ada tanggal jatuh temponya ya. 6 bulan itu, berarti mungkin 6 bulan lagi, tapi kalau pemerintah butuh bisa ditarik deposit ya, on call. Nah, jadi gitu. Tapi saya juga tertarik kalau 200 yang menurut catatan itu ditambahkan dengan 227, dapatnya kan 427. Tetap lebih rendah daripada 2024. Jadi penurunan ini tidak hanya karena perpindahan. Jadi seandainya tidak dipindah, sebenarnya melanjutkan tren 23, 24, 25. Pemerintah mengalami
penurunan kas meskipun pelan. Tapi bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu tumbuh cukup signifikan, ya itu kan kalau dikasih angka belasan sampai 20% naiknya. Nah, ada apa ini? Bisa begitu ya kita, tentu tidak bisa dijawab dengan assessment sederhana begini. Tapi boleh dong kita, wah ini kalau ibaratnya perusahaan atau rumah tangga ini, pemerintah ini sebetulnya mulai kemampuan kas dan setara kasnya berkurang. Mungkin belum kesulitan, tapi berkurang. Hebatnya di situ ya, pada saat dia berkurang, Purbaya memutuskan udah ditaruh aja sebagai investasi jangka pendek, tidak dipertahankan sebagai kas dan setara kas. Berdasarkan ini, disitulah mungkin dugaan saya sebagai analis sempat terjadi kesulitan cash flow di bulan Februari, Maret, April, terutama di Februari, Maret, April 3 bulan itu, karena duitnya terlanjur ditaruh di Bank Himbara. Bisa sih diambil, tapi kan gengsi juga, baru ditaruh 2 bulan ditarik kan, maka ditambahi sempat. Itu yang terbaca dari data ini. Nah, tadi kita katakan kelihatannya menurut penjelasannya, bukan kelihatan ya, penjelasannya ada di CLK, dipindah 200 ke investasi jangka pendek. Apa sih investasi jangka pendek? Ini saya kutipkan dari LKPP lagi. Mudah-mudahan tidak bosan ya, saya ulangi, laporan keuangan itu nggak hanya tabel-tabel data, tapi ada yang namanya CALK, catatan atas laporan keuangan. Nah ini seperti ini tadi, maaf saya ke atas, ini ada catatan di 2112. Nah di situ kita bisa ngelihat terhadap nomor-nomor itu di CALK. Jadi ini tradisi pelaporan keuangan tidak hanya oleh pemerintah, perusahaan, lembaga juga harus begini, ini standar akuntansi ya. Nah jadi kita mau tahu tuh misalnya ada penjelasan tentang rekening pemerintah di Bank Indonesia, penjelasannya 2.111, nah kita baca di sana. Nah itu yang dimaksud CALK. Nah saya ambil di CALK soal investasi jangka pendek, bukan yang kas dan setara kas ya, bentuk satunya lagi dari aset lancar. Itu dikatakan investasi jangka pendek itu deposito berjangka waktu lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Atau yang dapat diperpanjang secara otomatis, revolving deposit. Nah masuk ini kan, berarti ini masuk yang tadi Bank Himbara. Sebenarnya juga ada cakupan lain, SBN jangka pendek dan sekuritas rupiah Bank Indonesia. Bingung kita nih kenapa pemerintah juga pegang SBN jangka pendek dan SRB. Nah di situ memang manajemen cash flow ya. Jadi pemerintah juga punya surat utangnya sendiri, tapi jangan lupa surat utang itu untuk bagian dari kas, gitu. Jadi bisa diperjualbelikan. Nah, terlepas dari ini memang logis dan memang begitu operasinya, tapi memang kelihatannya kita sebetulnya membutuhkan informasi yang lebih banyak tentang hal ini, atau tepatnya DPR yang terkait ini lebih jeli untuk menanyakan, karena di sini juga potensi untuk macam-macamnya ada ya. Tapi definisinya begitu. Lalu pemerintah juga bisa punya saham untuk tetapi dengan tujuan dijual kembali, trading ya 12 bulan. Lalu ada reksadana, lalu ada obligasi surat utang. Pokoknya begitulah, ada instrumen keuangan lain. Jadi itu investasi jangka pendek. Nah, kalau kita lihat di dalam laporan per 31 Desember, yang besar itu memang investasi dalam jangka pendek pada BUN ya, Bendahara Umum Negara. Nah, BUN ini Menteri Keuangan, sebagai Menteri Keuangan ya, bukan sebagai bukan sebagai pimpinan KL, tapi sebagai Bendahara Umum Negara. Nanti di rincian deposito jangka pendek yang dikelola BUN ini yang ditempatkan kepada Bank Himbara, begitu catatan ini maksudnya. Nah, sedangkan tadi kenapa sampai ada surat berharga segala macam, memang kebanyakan di BLU, bukan dipegang langsung di kantor-kantor pembendaharaan negara. Jadi kementerian dan lembaga itu punya tuh investasi jangka pendek menurut rinciannya ini. Memang sebagian tidak besar ya, 20 miliar, 30 miliar, tapi ini di Kementerian Keuangan besar ya. Di luar sebagai BUN loh ya, sebagai Kementerian Keuangan. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat ini jumlah totalnya, nah yang investasi dalam deposito itu belum ada di akhir tahun 2024, baru ada di akhir 2025, peristiwanya di pertengahan September ya, tanggal 10 atau 11 itu. Nah, jatuh temponya sebenarnya 31 Maret, berarti kan 31 Desember 2025 belum jatuh tempo. Dan bentuknya deposit on call, jadi belum diambil, bisa diambil suatu tapi tidak diambil, berarti tercatat masih 200 triliun.
Saya segarkan kembali di bulan Januari kalau tidak salah pernah ditambahi lagi 75, tapi kan nggak ada di catatan ini. Karena Januari nanti masuknya ke laporan LKPP 2026. Nah, ketika jatuh tempo 31 Maret itu kita nggak tahu ada isu bahwa dia ditarik. Bank Himbara sempat mengatakan kalau narik kok bisa pelan-pelan, artinya ada yang diperpanjang. Tapi malah belakangan mungkin karena cash flow-nya pemerintah membaik di bulan Juni Juli ini, malah mau kami tambahi gitu. Mungkin sempat ditarik, ditaruh kembali. Nah, ini kita nggak tahu. Sebenarnya DPR berhak tanya ya, berhak tanya, entah itu informasi terbuka publik atau tertutup. Kalau misalnya DPR banyak mempertanyakan ini, saya kira kita bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ini prinsipnya investasi jangka pendek. Jadi oleh karena ada investasi dalam deposito terjadi peningkatan. Jadi 41 menjadi 235. Nah, kalau itu 200 sebenarnya di luar deposito menurun kan? Nah, menurun karena kalau ditambahkan 200 kan mestinya 241. Berarti kalau tidak ada deposito itu ya dia hanya sekitar berapa itu 37, turun 5 triliunan. Nah, tadi yang investasi dalam deposito yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara itu dijelaskan lagi di CLK ini kepada Bank 5, maaf saya bilang 4 tadi di depan. Ternyata Bank Mandiri, Bank BNI, BRI itu masing-masing dapat 55 ya triliun. Lalu BTN dapat 25, lalu Bank Syariah dapat 10. Tanggal penempatan 12 September, kita waktu berita itu kan habis dilantik langsung gebrakannya Purbaya itu rame diberitakan 9-10, settlementnya tanggal 12. Nah, jatuh temponya 13 Maret 2020. Udah lewat ya. Coba kan kita tidak dapat laporan, itu diperpanjang atau diambil dulu baru minggu kemudian ditaruh lagi, kita nggak tahu. Nah, hanya kita dapat berita sempat ada keluhan dari 1-2 bankir, kok bisa nariknya jangan semuanya, jangan seketika. Malah 2 bulan kemudian malah mau kami tambahi. Nah, kita nggak tahu peristiwa rincinya. Nah, tentu sebagai Bendahara Umum Negara, Purbaya ya berdasarkan kelonggaran cash flow-nya juga. Karena ini sudah pernah bicarakan, memang di bulan Maret April itu agak kesulitan ya, nyari utang susah, sementara defisit sudah terlanjur berjalan karena Purbaya mengatakan bahwa kami akan belanja dari awal gitu. Biasanya kan belanja itu yang banyak di triwulan 3 dan 4, khususnya triwulan 4. Ini sejak triwulan pertama kami belanjanya gaspol gitu. Dan terutama MBG kan. MBG sudah kenceng itu. Nah, sementara berutang waktu itu agak sulit. Nah, tapi di bulan Mei Juni keadaan berbalik. Ngutang jadi lebih mudah karena ada utang-utang yang sifatnya global bond di Mei terutama. Akibat global bond tersebut yang bisa dijual gitu, yang rupiah tidak bisa dijual ke asing ini banyak masuk gitu. Maka ada kelonggaran likuiditas meskipun itu duit dari utang. Begitu juga klaim bahwa pendapatan meningkat di bulan Mei Juni ya terutama. April sudah mulai pendapatan meningkat. Memang ada kritik. Itu peningkatannya antara lain karena restitusi belum pada dibayar sampai saya bicara ini, tapi kita kan nggak punya data rincinya. Nah, belakangan memang katanya lagi ditinjau restitusinya. Tapi apapun berarti duit ada gitu loh. Mau duit utangan, mau duit sebagian restitusi yang belum dikembalikan, nah, semacam itu. Ini datanya. Kalau yang tadi yang macam-macam ke BLU tadi di sini disebut nih yang besar itu manajemen aset negara, kemudian dana perkebunan sawit, ada pusat investasi pemerintah. Ya, itu dana investasi yang masih secara konsolidasi masuk ke dalam laporan aset lancarnya pemerintah. Nah, kalau saya gambar begini investasi jangka pendek. Lompat memang kan karena ketambahan 200. Tapi kalau dikurangi 200 sebenarnya turun 2025 ini, turun tipis ya. Nah, ini yang fluktuatif. 2020 juga karena kita waktu itu pemerintah berutang sangat banyak, bisa dimaklumi ya dari satu sisi, tapi tentu rincian kita nanti diskusi lagi untuk berjaga-jaga karena sedang terdampak pandemi COVID. Jadi utang, nah karena utangnya banyak duit cash, lalu juga sebagiannya ditaruh sebagai investasi jangka pendek supaya
mengurangi ongkos lah, kan waktu pinjem ada yield SBN-nya, kalau ditaruh di investasi jangka pendek ada yieldnya, maka biayanya kan menjadi lebih ringan. Sebetulnya secara implisit juga ada maksud itu Pak Purbaya. Selain naruh untuk likuiditas di Bank Himbara kan harus bayar tuh bunga yang kalau tidak salah itu ya 90% atau berapa dari suku acuan kredit BI. Berarti kalau sekarang gede ya, di atas 5, karena acuannya 5,75 kan. Dulu waktu itu acuannya 4,75, kita ininya dapatnya sekitar 4. Jadi sekarang mungkin hampir 5. Nah, dari sisi itu kan si dananya itu sendiri juga bersumber dari SBN sebenarnya kan. Meskipun dia dana seolah-olah nganggur, tapi kan akumulasi dari sisa-sisa kelebihan berutang di tahun sebelumnya. Tapi kalau kita fair, ya langkah ini mungkin bisa mengurangi biaya. Meskipun juga membingungkan kita, karena belakangan ada pernyataan juga bahwa sebetulnya ditaruh di BI juga berbunga. Nah, nanti kita akan assessment sendiri ya. Nah, kurang lebih ini investasi jangka pendek. Nah, maka saya simpulkan, nilai aset pemerintah tadi 14.600 itu memang naik dibandingkan 2024. Dan nilai aset ini memang meningkat, namun lambat. Hanya meningkat kalau ada revaluasi besar-besaran. Seperti 2015, BUMN, dan 2019 aset tetap. Nah, salah satu jenis aset yang 14.600 itu adalah aset lancar, sekitar 956,09 triliun. Jadi dibandingkan ya, 956 dibandingkan 14.600 itu lancar, yang artinya diharapkan direalisasikan, dipakai, dimiliki dalam waktu 12 bulan. Itu bisa juga berupa kas dan setara kas, jadi 2 kelompok besar. Nah, maka aset lancar juga disajikan 7 kelompok ya dalam penyajian laporannya. Nah, dua item terbesar tadi kita sudah lakukan assessment ya. Pertama, kas dan setara kas yang sebesar 227,63 triliun itu turun signifikan karena tahun sebelumnya akhir 2024 itu 429,67 triliun. Penurunan tahunan yang terbesar dicatat selama ini. Nah, tapi tadi kita sudah jelaskan juga sebabnya dirubah bentuknya, sama-sama aset lancar, tapi dari kas dan setara kas pindah ke investasi jangka pendek. Tadi kita sudah katakan, dijelaskan juga kan, terutama karena pemindahan sebagian sal dari rekening Bank Indonesia ke Bank Himbara, jadi terklasifikasi menjadi investasi jangka pendek. Nah, komplikasi tentang hal ini ya plus minus, jadi itu diskusi sendiri. Saya hanya ingin menyampaikan kepada pemirsa bahwa narasi-narasi pemerintah, Menteri Keuangan juga harus didiskon, karena upaya melakukan manajemen seperti ini ada kelebihannya, ada kelemahannya. Kelemahannya antara lain ketika pada bulan-bulan memang cash flow kesulitan, ya pemerintah kalang kabut, makanya naruhnya juga beraninya deposit on call. Tapi bagaimanapun membantu Bank Himbara untuk memperbaiki neracanya ya. Tapi kalau untuk memperbaiki dia menyalurkan ke kredit, itu lebih bersifat harapan ya. Sulit lah kalau dia sumber dananya adalah deposit on call yang penuh ketidakpastian, meskipun 6 bulan jatuh temponya, kan nggak mungkin disalurkan ke kredit yang 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun kan enggak. Kurang lebih begitu, tetapi kita tidak menutup mata juga, barangkali memang Bank Himbara juga mengalami masalah, bukan masalah ya, artinya ada dinamika cash flow. Karena itu kanal ini juga berusaha untuk menyajikan, menganalisis masing-masing Bank Himbara tersebut. Baik itu saya lakukan assessment maupun saya mengundang orang yang lebih ahli dari saya, kebetulan teman saya sendiri di lembaga think tank yaitu Mas Yanuar. Mudah-mudahan assessment ini maupun tayangan-tayangan lain dari kanal ini menambah informasi, syukur-syukur menambah ilmu dan wawasan buat para pemirsa saya.